kemudian bangunan dan personalia, kemudian kualifikasi dan validasi, keluhan dan penarikan produk, biaya dan kontrak, serta terakhir adalah inspeksi diri. Nah, ini semua sebenarnya manajemen ya industri. Jadi kalau Anda belajar farmasi industri, yang sains itu mungkin hanya beberapa yang seperti pengawasan mutu, QC sama R&D. Nah, lainnya itu semua terkait dengan manajemen. Nah, ini akan langsung aja ya. Jadi minggu pertama memang efektif untuk materi, tidak ada jadi saya langsung ngasih materi terkait dengan production planning and inventory control atau PPIC. Nah, mungkin dari adik-adik pernah dengar nggak ini istilah PPIC? Mungkin yang ada pernah dengar istilah PPIC sebelumnya? Belum, Pak. Belum pernah ya. Ya, kerja di industri farmasi. Nah, ini salah satu bagian yang menjadi misalnya jantungnya PPIC. Bukan produksi, bukan R&D, bukan QC, tapi jantungnya pabrik. Pabrik ya, bukan luas pabrik, itu adalah PPIC, karena PPIC ini yang mengontrol semua tingkat persediaan, kemudian merancang dari mulai merancang bagaimana penyimpanannya dan time manajemennya itu dari bagian PPIC. Makanya jantungnya pabrik itu terletak di PPIC. Kalau Anda tentang PPIC memang tidak akan ada habisnya, walaupun Anda nanti sudah setahun 2 tahun bekerja di PPIC, ya akan terus belajar dan belajar ya. Tidak. Kemudian ini saya kasih awal ya terkait dengan PPIC. Oh, ternyata teorinya ya, tapi dalam pelaksanaannya memang perlu pengalaman dan terus belajar dan belajar. Nah, ini adalah saya kasihkan dulu pola pikirnya ya. Jadi cara berpikirnya bagaimana suatu PPIC atau suatu staff kerja di PPIC itu seperti apa. Nah, ini cara berpikir utamanya adalah tujuan kegiatan PPIC, yaitu meningkatkan servis dan kemudian mengurangi biaya produksi dan level persediaan. Jadi tujuan utamanya adalah itu, dan pada akhirnya itu akan meningkatkan laba dari perusahaan. Jadi bagian PPIC memang dituntut ya, bagaimana dia meningkatkan pelayanan semaksimal mungkin, kualitasnya ditingkatkan semaksimal mungkin, namun bagaimana biaya itu mungkin. Jadi biaya itu bukan terus kemudian bagaimana beli yang paling murah, mana bahan obat ini yang paling murah dari supplier mana, dari supplier A, B, C, D. Kalau di dalam penawaran saya pilih yang mana, apakah yang paling atau yang seperti apa. Tidak hanya seperti itu ya dari pola pikirnya, bagaimana mencari barang yang semurah mungkin untuk bahan baku dan menjual mungkin bukan, tapi bagaimana efektivitas kita dalam kegiatan selama pembuatan obatnya. Jadi kegiatannya itu bagaimana seefisien dan seefektif mungkin. Maka dari itu tujuan ini adalah selain memaintain persediaan,
juga bagaimana mengatur waktu ya. Jadi di bahan baku itu tidak hanya sekedar membeli saja. Oh sebenarnya ini beli sekian, yang paling murah mana? Oh ada penawaran murah, langsung saya beli. Enggak seperti itu. Kita dalam mengadakan suatu sekalipun itu ada time management, ada waktu-waktu kira saya harus beli kapan dan belinya berapa, kemudian belinya dari mana, dan bagaimana kita juga mengkomunikasikan dengan yang megang uang sih. Kalau di dalam pabrik yang megang uang adalah bagian keuangan, bagian finance sendiri. Nah, bagian PPIC itu juga perlu mengkomunikasikan dengan semua departemen. Nanti ada beberapa departemen yang terkait dengan PPIC. Ini adalah bagaimana pekerjaan ya. Di bidang PPIC-nya banyak sekali ya pekerjaan orang PPIC ini ya memang ya ya pastinya pekerjaannya memang paling banyak. Nah, dari pekerjaan ini kita bisa lihat menentukan atau mengatur bagaimana production forecasting. Production forecasting itu produksi. Jadi orang PPIC itu juga harus bisa menentukan produksinya itu harus berapa, jumlahnya berapa, jadi orang produksi kan enak ya. Jadi kalau Anda di bagian produksi itu enak karena saya tinggal dijadwal aja sama PPIC, saya mau produksi berapa, jumlahnya berapa ya PPIC yang mengatur jadwalnya, kan saya tinggal produksi aja. Tapi bagian PPIC ini yang tidak ada teorinya ya. Kalau produksi kan sudah ada cara buat tablet itu jumlahnya berapa formulanya, kemudian di pengujiannya kayak gini. Kalau PPIC enggak. PPIC itu harus mengatur tanggal berapa, jumlah berapa itu harus tepat ya. Karena kalau enggak tepat menentukan atau meramal produksi atau menentukan jadwal produksi, nanti kaitannya dengan semuanya. Misalnya sedang lagi banyaknya permintaan, kalau produksinya tidak mencukupi ya kita akan loss, akan ada kehilangan pendapatan banyak. Atau pengen banyak-banyaknya produksi tapi ternyata permintaannya sedang sedikit. Jadi nanti gudang akan menumpuk, persediaan banyak, maintenance persediaan juga membutuhkan biaya yang tinggi, ya, sehingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan karena barangnya nggak terjual. Nah itu bagaimana seorang PPIC nanti yang bekerja di bidang PPIC itu bisa mengatur itu semua ya. Jadi kayak Anda ibu rumah tangganya PPIC itu, ibu rumah tangganya bagaimana mengatur kapan harus belanja dan jumlahnya kira-kira belanja saya ini cukup nggak untuk memenuhi semua kebutuhan. Ya. Nah itulah garis besar bagaimana cara pandang kita sebagai seorang PPIC. Memang tidak ada rumusnya, tidak ada teorinya harus seperti itu. Mungkin sampai sini ada yang mau disampaikan. Udah ketemu ya cara orang PPIC itu, cara pandangnya dulu. Jadi kita memandang bagaimana kira-kira arah pekerjaan kita itu nanti akan seperti apa. Nah ini banyak sekali ya yang diatur ya, merancang kapan produksi, berapa jumlahnya, juga power planning efektivitas pekerjanya. Kira-kira pekerja itu saya jumlahnya sekian, itu efektif bekerja. Pekerjaannya terlalu overload atau malah terlalu sedikit pekerjaannya sehingga banyak nganggurnya, itu manpower planning. Itu juga PPIC yang akan mengatur. Dikasih pekerja jumlahnya sekian, pekerjaan sekian itu kira-kira ideal nggak atau kelebihan atau kurang gitu. Production ini menganalisis produksi, saya udah produksi sekian, jumlahnya sekian,
pada bulan ini kira-kira ini mencukupi nggak terhadap ya, gitu. Budgeting dan cost control ini juga nanti akan dikomunikasikan dengan yang pegang uang ya, bagian finance. Saya sekian dan jumlah biaya sekian itu apakah efisien secara finansial gitu ya, kita komunikasikan dengan bidang finance. Kemudian juga material planning yang dipesan tadi ya, material planning. Jumlahnya dari mana, kapan belinya itu harus dirancangnya. Kemudian production schedule yaitu yang menentukan jadwal produksinya. Ke bagian produksi PPIC memerintahkan kamu harus produksi jumlahnya sekian, besok produksi ini jumlahnya sekian, besok produksi ini itu jadi schedule ya oleh PPIC. Tool planning itu peralatan yang digunakan ya, itu peralatan untuk produksi juga ini juga dihitung juga sama PPIC. Misalnya cetak tablet itu sekian ya, sekian per hari itu sekian. Kira-kira saya butuh berapa hari ya untuk membuat produksi sekian tablet. Makanya saya juga kapasitas alat yang segitu itu waktu produksi nanti kira-kira saya rancang berapa lama untuk satu batch. Dan juga metode bukan cuma mungkin dengan bagian produksi saja yang akan berkoordinasi ya, juga dari BPIC itu lebih ke efisiensi aja ya. Jadi bukan bagaimana caranya pakai seperti apa, itu kan mungkin lebih ke teknisnya atau mungkin lebih ke prosedur kerjanya ya. Tapi bidang efisiensi dari produksi, makanya dia merancang metode produksi bersama-sama juga dengan bagian produksi. Nanti bagian yang lain yang validasi, QA juga berkoordinasi juga kira-kira metode produksi ini sudah tervalidasi atau tidak. Nah, itu yang mungkin akan dilakukan oleh seorang PPIC. Tidak akan ada habisnya pekerjaan seperti ini karena setiap hari punya tantangan yang berbeda-beda, orang yang dihadapi juga mungkin karakternya bisa berbeda-beda, kondisi atmosfer perusahaan, kemudian kondisi di lingkungan luar seperti apa juga akan berbeda-beda. Kadang ini bahan ini kok lagi susah ya, saya harus mengadakan ya, atau saya harus cari di mana lagi, atau ya itu kadang jadi tantangannya PPIC ya. Nah, kalau Anda tertarik bekerja di bidang PPIC, ya kurang lebih pekerjaannya itu akan seperti itu. Kok kayaknya belajar di farmasi, ya mungkin sedikit ada ya ilmu farmasianya, karena mungkin ada material, production-nya, tapi lebih banyak pekerjaannya itu nanti akan ada hubungannya dengan berkomunikasi dengan orang dan bagaimana kita memanage-nya. Nah, ini adalah hubungan ya antara PPIC, departemen PPIC dengan departemen yang lain. Banyak hubungannya itu juga dengan production, dengan sales atau penjualan, dan nah inilah PPIC ini jadi dia yang harus baik-baik lah, semuanya ke semuanya ini baik-baik. Dengan yang pegang uang ya baik-baik lah, jangan kemudian semena-mena mau pesan ini pesan itu jumlahnya sekian harus adakan sekian. Ya kalau uangnya ada, kalau nah itu bagian finance harus baik-baik dalam menjaga hubungan dengan finance. Kita harus juga tahu bagaimana dari perusahaan juga, jadi kita tidak terus kemudian seenaknya minta atau ini itu ya, pesan ini itu ya belum cukup misalnya. Kemudian bagian produksi ya juga jangan semena-mena menyuruh bagian produksi
dalam jangka waktu sekian, jumlah buat obat ini dalam jangka waktu sekian harus jadi. Nah, ini bagian produksi juga ini kalau dia penuhi kan nggak cukup waktunya, alatnya juga nggak memenuhi kapasitasnya gimana ini. Nah, itu bagian BPIC juga harus baik juga dengan produksi, harus dikoordinasikan supaya tidak terjadi satu hal yang mungkin juga sales itu penjualan, karena sales ini sebenarnya agak unik juga ya, kadang di tentu itu Pak sepi, saya lagi seret ini jualan obatnya nggak banyak, mungkin lagi sehat-sehat semua kali ya gitu. Karena bulan-bulan tertentu itu langsung ya, jadi PPIC itu harus paham ya terkait dengan karakteristik penjualan dari salesnya, sehingga dia bisa mempersiapkan persediaan itu dengan baik ya. Saat dengan perkiraan ini bulan ini itu akan sepi, yaitu tapi begitu bulan yang diprediksi akan permintaannya akan melonjak juga dia dengan stoknya, karena kalau nggak siap stoknya itu akan kehabisan dan tidak bisa melayani semua, itu akan jadi kerugian dari perusahaan. Nah, oleh karena itu PPIC ini memang yang paling pusing sebenarnya dibandingkan bagian-bagian dia yang mikirkan, yang ngatur semuanya, yang memplanning, yang ngatur ini paling. Jadi kalau Anda pengen bekerja di bagian yang paling pusing ya di bagian PPIC ini. Ya, nah ini jadi tantangan juga kalau ada kedepannya bekerja di PPIC. Kita nggak tahu ya Anda mau bagian mana, jelas setiap perusahaan karakteristik yang berbeda-beda. Karena juga departemen PPIC perusahaan A dengan perusahaan B juga berbeda-beda. Ada yang perusahaan besar dengan sumber daya manusia yang cukup banyak, mungkin berbeda tantangannya dibandingkan dengan sumber daya sedikit. Bisa jadi Anda nanti bekerjanya di bagian di industri kecil, PPIC-nya Anda sendiri, misalnya PPIC-nya Anda sendiri. Bagaimana Anda juga bisa mengatur semuanya itu. Tapi tentu saja load-nya juga tidak totalnya tidak akan sebesar perusahaan yang besar. Perusahaan besar karena load-nya memang besar, sehingga dia butuh sumber daya manusianya juga. Nah, itulah hubungan PPIC itu dengan berbagai macam saling terkait, dan dia harus bagaimana bisa mengkoordinasikan semua kegiatannya. Nah, ini alur proses contoh ya, alur proses untuk barangnya ya, untuk obat. Ini karena kita belajar terkait dengan obat, jadi alur prosesnya bagaimana obat itu diadakan dari pabrik. Dari sales itu penjual atau marketingnya itu dia meminta atau kepada PPIC dalam jumlah tertentu. Jadi saya sales ya, kemudian dalam tahun 2000 saya punya rancangan penjualan sekian, jumlah obatnya ini sekian, jumlah obat ini sekian, pada bulan Januari sekian. Anda harus bisa memenuhi permintaan saya. Nah, kemudian sama PPIC diterima permintaan salesnya. Oke, saya terima permintaannya untuk seluruh ini obat ini yang kira-kira akan oleh PPIC nanti akan dia rancang bagaimana mengadakan seluruh permintaan dari sales atau marketing, karena dia nggak mungkin
obat yang diminta sales itu langsung pada bulan itu langsung bisa adakan semua kan nggak mungkin ya, namanya pabrik dia berjalan dan setiap hari dan tidak mungkin dia hanya memproduksi 1 bulan kemudian selesai untuk jualan setahun, enggak. Terus untuk memenuhi kebutuhan tiap-tiap minggu bahkan tiap bulan ya. Kan merancang ya order ya. Arrange order MRP, Material Requirement Planning, yaitu suatu metode menentukan kapan dan berapa jumlah dan material yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan suatu perencanaan produksi. Dia akan merancang dari permintaan dari sales itu dia, saya mau pesan bahan baku jumlahnya berapa, mana. Kemudian saya juga nanti akan merancang juga kira-kira cukup nggak ini penyimpanannya, dan juga nanti untuk produksinya juga budget selesainya berapa lama. Itu kerjaannya PPIC. Nah, dari merancang jumlah pemesanan, memesan ya, dan nanti material itu akan dikirim ya, dikirim. Nah, kemudian dia ada bill of material ya, jadi saya harus pesan berapa ini, jadi kayak bonnya lah, bonnya pemesanan materialnya apa aja, jumlahnya berapa gitu ya. Nah, ini pembelian, purchasing. Purchasing itu bisa juga masuk dalam bagiannya PPIC, atau mungkin kalau ya, itu bisa mungkin di bagian yang lain, purchasing, yang tugasnya membeli ya, membeli barang dari permintaan PPIC. Nah, purchasing akan membeli barang, memesan barang suppliernya. Nah, nanti dari supplier dikirim ke, nah itu kurang lebih alur proses pemesanan ya, pemesanan dari barang dari awalnya dari permintaan sales, kemudian PPIC merancang materialnya apa saja, kemudian ke bagian pembelian, bagian pembelian akan melakukan order ke. Nah, sales ini yang permintaan sales itu bukan baku ya. Kalau sales itu mintanya bahan jadinya, jadi obat yang sudah jadi. Tapi PPIC harus mana dari bahan jadi, produk jadi yang diminta oleh sales itu kira-kira saya butuh bahan bakunya itu apa aja. Nah, kan yang dibeli adalah bahan bakunya. Misalnya contoh tablet gitu ya. Sales minta tablet ini sekian 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 gitu ya. Nah, tablet paracetamol 500 mg gitu ya. Tapi PPIC belinya kan nggak mungkin untuk jadi, dia belinya bahan bakunya, bahan aktifnya apa, bahan tambahannya apa aja, terus kemudian bahan kemasnya apa aja. Nah, itu dipesan ya oleh PPIC. Jumlahnya berapa. Nah, itu kan kalau salah perhitungan kan nanti juga akan salah. Ini juga pengiriman, saya pesannya salesnya untuk 10.000 ya, PPIC itu juga harus bisa merancang bahwa saya harus mengadakan minimal sama dengan yang sales minta. Karena kan juga PPIC itu juga akan menghitung berapa saya produksi. Kalau produksi 10.000 kemudian apakah bahan bakunya persis sama untuk kebutuhan 10.000? Saya kira enggak. Mestinya ada spell apa ya, ada kelebihan sedikit ya untuk misalnya ada loss, ada untuk pengujian, ada untuk disimpan untuk uji stabilitas dan sebagainya, kan ada jumlahnya. Nah, itu dikira-kira, kira-kira nanti saya harus pesan berapa, ataukah 10.000, 11.000 atau apa ya, supaya tidak kurang, jangan sampai kurang ya, kurang. Tapi kalau misalnya
lebih nggak kejual kan juga jadi rugi. Nah itulah pintar-pintarnya PPIC itu dalam merancang pembelian, jumlah yang dibeli itu berapa. Nah ini adalah tugas pokok dari PPIC ya. Tugas pokoknya hanya 2 sih, tapi itu kerjaan tidak ada habisnya ya. Tugas pokoknya cuma 2 tapi paling pusing sendiri ya. Yang pertama itu adalah fulfillment dan supply. Ini agak sulit bahasa Indonesianya, tulisnya bahasa Inggrisnya itu fulfillment dan supply itu seperti ini ya penjelasannya. Misalnya Anda butuh kapasitas gudang itu cuma 10.000 ya, 10.000 pack atau sekian gitu ya, 10.000 pack. Nah, kemudian permintaan dari sales itu 50.000, 50.000. Kan nggak mungkin, nggak cukup kalau Anda simpan di gudang ya, gudangnya cuma 10.000. Nah, fulfillment and supply itu adalah bagaimana menyeimbangkan dari kapasitas yang kita punya dengan permintaan dari salesnya. Bagaimana dari 10.000 kapasitas itu bisa kita atur, misalnya minggu ini bisa 10.000, oke dikirim ke sales, minggu besok 10.000, atau 3 hari 4 hari kemudian 10.000. Jadi sehingga dalam 1 bulan bisa produksinya bisa tertampung dan bisa langsung dikirimkan ke supplier. Jadi fulfillment dan supply itu seperti bagaimana tidak terlalu banyak menyimpan barang, tapi juga tidak terlalu sedikit barang. Karena kalau terlalu sedikit menyimpan barang, itu pada saat permintaannya melonjak tajam, kita nggak punya stok. Itu loss. Banyak kita nyimpan barang di gudang, sampai tambah-tambah gudang gitu ya, jual, nah itu rugi juga. Bahannya buru expected, kemudian butuh maintenance juga, butuh biaya juga dalam penyimpanan. Nah, fulfillment dan supply itu menyeimbangkan dari itu semua. Bahasa sederhananya itu. Ya memang nggak ada teorinya, tapi itu nanti akan bagaimana melaksanakan fulfillment dan supply dengan pemahaman masing-masing perusahaan. Kemudian time management. Time management itu mengatur waktu, mengelola waktu ya. Jadi misalnya dalam produksi dari permintaan sales harus sekian gitu ya. Bagaimana kita mengatur manajemen waktunya, mengatur waktunya. Dari sales minta 10.000 dipenuhi dalam 1 bulan misalnya. Nah, kita sebagai PPIC akan merancang 10.000 dalam 1 bulan dari permintaan sales itu saya harus produksinya berapa lama dalam 1 bulan itu kapan aja, di minggu keberapa atau di hari keberapa aja. Karena kita juga harus memikirkan produk yang lain dan juga kapasitas dari produksinya. 10.000 itu nggak mungkin sehari ya jadi ya, dia harus minimal 10 hari baru jadi 10.000. Nah, kita harus merancang produksinya di mau 10 hari langsung atau per 3 hari kita produksinya. Karena juga perlu dipikirkan produksi barang yang lain atau produk yang lain, itu time management. Jadi hari ini produksi tablet, hari besok produksi sirup, hari besok produksi istilahnya kapsul atau apa itu, jadi harus ada time managementnya. Nah, itu adalah tugas pokok yang harus dilakukan oleh seorang PPIC. Jadi kalau nanti suatu saat Anda menjadi manajer PPIC, nah, tugas pokok ini adalah hal yang setiap hari akan dilakukan oleh
seorang PPIC. Entah itu Anda bekerja sendiri di perusahaan yang kecil, mungkin bisa Anda kerja sendiri, atau mungkin Anda punya anak buah atau punya tim, ya, sehingga bisa mengatur pekerjaan atau mengatur tugas dan tanggung jawab masing-masing tim. Oke, kira-kira sampai sini ada yang mau disampaikan terkait dengan PPIC? Tidak ada? Ya, oke. Ini kalau tidak ada, ini ada saya kasih contoh ya, contoh kecil ya, contoh yang sederhana dari sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh PPIC. Nah, ini ada tabel ya, ada tabel MRP, Material Requirement Planning. Jadi merancang jumlah material yang direncanakan atau yang dipesan ya. Itu ada 6 minggu ya, 6 minggu kegiatan produksi di PT 11 produksi tablet. Ada ketentuan ya, itu di tabel yang kolom paling atas itu, di row paling atas ada gross requirement. Gross requirement itu kebutuhan material yang akan diproduksi secara keseluruhan. Kemudian schedule receipt itu adalah penerimaan material yang terjadwal, jadi sudah akan dikirim oleh supplier sesuai dengan schedule-nya. Dan yang ke bawahnya itu ada project on hand inventory, itu adalah stoknya, stok awal yang kita punya. Kemudian net requirement itu adalah kebutuhan material setelah diperhitungkan dengan stok awal, jadi kebutuhan material bersih. Jadi kita nggak akan nyetok lagi kalau cuman memenuhi net requirement, stoknya bisa kosong karena cuman diperhitungkan dengan stok awal aja. Nah, kemudian bawahnya itu adalah plan order receipt, itu adalah jumlah material yang diterima. Dan yang bawahnya lagi plan order release, itu adalah jumlah material yang dipesan. Jadi tentu saja kalau stok net requirement-nya sekian, misalnya saya net requirement-nya hanya 10, karena untuk memenuhi gross requirement itu hanya 10 aja, diperhitungkan dari stok awal. Namun tentu saja Anda nggak akan beli 10, karena sekali beli itu minimal ini 100. Jadi lot size adalah multiple order 100, lead time-nya seminggu, itu artinya sekali beli minimal kelipatan 100. Jadi kalau Anda beli untuk bahan baku, itu nggak boleh ecer, istilahnya nggak boleh ecer, minimal 100. Dan baru datang seminggu. Jadi kalau misalnya plan order release itu Anda 100, plan order receipt-nya juga 100 tapi di seminggu. Ini kalau kasusnya ini ya, tapi ada juga kasus yang lebih kompleks lagi. Datangnya pesannya 100 tapi datangnya bisa 2 minggu, 50 juga bisa. Tapi kita anggapnya lebih sederhana ini ya, kasusnya lead time-nya hanya seminggu. Pesan hari ini 100, minggu depan akan datang, diterima 100. Itu minimal ya, jadi Anda boleh pesan 200, boleh pesan 300, 400, silahkan ya, kelipatan 100. Ya, ini saya share ya, untuk tabel ini nanti Anda lengkapi, dan nanti untuk ini aja ya, untuk
untuk sekedar pemanasan aja, nanti bisa dikirimkan di link yang saya berikan. Supaya saya stop share dulu. Ya, baik di WA grup itu sudah saya share ya untuk misi tadi ya, tabel tadi Anda isi. Isinya bisa beda-beda nanti setiap orang. Jadi itu tidak ada rumusnya memang, tapi pakai nalar ya dia. Jadi Anda silakan nanti bisa isi bagi masing-masing tabel itu yang kosong. Bisa jadi nggak semua sel itu Anda isi juga ya, ada yang mungkin yang kosong juga ada. Ini tergantung masing-masing pertimbangannya. Jadi yang jelas sudah saya jelaskan setiap item-itemnya itu ya, keterangannya ya. Dari mulai gross requirement, schedule receipt, project on hand inventory, net requirement, plan order receipt, plan order release. Nah itu Anda isi yang kosong ya, row yang bawah-bawah itu. Kemudian nanti dikirim lewat link yang saya ini kan ya, saya berikan itu ya. Ya mungkin ada yang mau disampaikan ini. Ya untuk pemanasan aja ya, ini nggak terlalu sulit. Isi angka berapapun ada, ini ada beberapa yang mungkin boleh Anda isi angka berapa, terutama yang ini yang bawah plan order release. Jumlah yang dipesan itu silakan bisa Anda isi kelipatan 100 tergantung pertimbangannya. Saya kasih contoh satu ya, saya kasih contoh satu untuk pengisian dari tabel ini. Misalnya project on hand inventory-nya 200, gross requirement-nya 140. Ada stok 200, kemudian permintaannya 140. Nah, berarti sudah terpakai ya, sudah dipenuhi 140, berarti stoknya tinggal 60. Jadi di sini ada tulis isi 60.
Nah, minggu depan itu nggak ada permintaannya 150, nah tentu saja Anda kurangnya ini ada 60, baru 60 padahal harus memenuhi permintaan 150, tapi minggu depan juga datang 80. Nah, dari 60 plus 80 kan 140, masih kurang 10. Kurang 10. Net requirement-nya kan 10. Tapi kan Anda nggak mungkin beli 10 aja untuk memenuhi ini minggu kedua. Minimal belinya kelipatan 100 lah. Silakan Anda mau pesan berapa di minggu pertama untuk memenuhi kebutuhan di minggu kedua. Ya, silakan, yaitu bisa Anda isi semua di dalam tabel-tabelnya, kemudian Anda kirimkan di link yang saya berikan. Ya, mungkin 10 menit cukup ya itu ya, kerjakan itu ya. Nanti kita bahas jam 8.35 ya, setelah Anda sudah kirim jawabannya.